Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali lagi kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dan mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Kolose 4 ayat 5. Saya bacakan. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan hidup kita hendaklah hidup yang penuh hikmat, hidup yang bijaksana. Terlebih hidup kita di luar sana, di mana kita bertemu dengan berbagai macam orang, berbagai macam karakter, berbagai macam orang dengan berbeda-beda latar belakang. Nah, jadi kita sebagai orang percaya sudah semestinya kita menjadi orang yang bijaksana. Jangan sampai kita terbawa arus dunia. Jangan sampai justru kita ini dipengaruhi dunia dan bukan mempengaruhi dunia. Sebab Tuhan menetapkan kita ini seperti terang. Terang itu tidak dikuasai oleh kegelapan. Sebaliknya kegelapan itu akan menyingkir ketika ada terang. Kegelapan itu justru akan terbuka ketika ada terang. Artinya terang inilah yang akan bercahaya di tengah kegelapan. Tuhan ingin hidup kita penuh hikmat terhadap orang-orang di luar. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Lah ini sering kita sampaikan ya, salah satu yang tidak akan pernah kembali dalam hidup kita itu adalah waktu. Ya, jadi sekali diputar, waktu tidak akan pernah kembali lagi. Ya, ibaratnya hari ini, ya hari di tanggal berapa? Hari ini tidak akan pernah ada lagi ke depan. Mungkin kita mengatakan, oh masih ada tahun depan. Ya, tapi itu bukan hari ini. Tahun depan mungkin tanggalnya sama, bulannya sama. Ya, mungkin itu detiknya pun sama, tapi tahunnya tetap berbeda. Nah, situasinya tetap berbeda. Karena itu waktu adalah salah satu yang tidak akan kembali lagi. Ya, walaupun kita sering melihat ada film-film fiksi yang mengatakan bisa kembali ke masa lalu. Tetapi kita perhatikan waktu sesungguhnya tidak akan pernah kembali lagi. Sehingga apa yang sudah terjadi itu akan kita lewatkan. Sehingga kita hendaklah orang-orang yang bijaksana mempergunakan waktu yang ada. Kesalahan kita di waktu ini akan berdampak untuk hari-hari kita berikutnya. Ya, misalnya saudara seperti orang berkendara di jalan tol. Ya, kita misalnya mau keluar ya exit mana gitu ya, tetapi kita akhirnya lupa tidak membaca rambu-rambu yang ada sehingga kita kebablasan.
Untuk bisa kembali ke posisi itu tidak mudah. Ya karena apa? Sudah terlanjur. Tidak bisa putar balik gitu aja. Tidak boleh. Saudara mesti keluar dulu di pintu keluar yang mana nanti berikutnya berputar dan seterusnya begitu. Artinya apa? Kesalahan kita ya mungkin sekian detik saja itu bisa membuat segalanya berubah. Hati-hati juga dengan jejak langkah hidup kita. Termasuk apa yang kita kerjakan hari ini. Sekali kita melakukan kesalahan, itu bisa memberi dampak untuk kita ke depan. Sebaliknya, ketika kita melakukan sesuatu yang benar, kita melakukan sesuatu yang baik, maka ini pun juga berdampak untuk kehidupan selanjutnya, untuk hari-hari kita ke depan. Karena itu cuma dikasih Tuhan. Saya mengajak kita semua, jadilah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang penuh hikmat, dan mempergunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Karena waktu tidak akan pernah kembali lagi. Apa yang sudah lewat, ya lewat. Sehingga ketika kita melakukan kesalahan, maka kesalahan itu akan menjadi sebuah sejarah dalam hidup kita. Termasuk juga kita melakukan apa yang baik. Yang baik ini juga akan diingat sebagai sejarah. Artinya, apa yang baik yang kita kerjakan akan menjadi pembelajaran untuk generasi yang akan datang. Maka dari itu mari jadilah pembuat sejarah dalam hidup kita. Tentunya dalam hal yang baik. Ya, history maker, ya, pembuat sejarah. Tetapi sejarah yang baik sehingga orang akan melihat dan mengenang apa yang baik yang kita buat, yang kita kerjakan hari ini. Sebaliknya, kalau kita melakukan kesalahan, satu hal yang buruk, itu pun juga akan selalu diingat orang. Karena itu pastikan hal yang baiklah yang kita kerjakan. Karena itu, hiduplah dengan penuh hikmat, hidup bijaksana terhadap orang-orang di luar. Dan pergunakanlah waktu yang ada dengan hikmat dan bijaksana. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan setiap waktu yang ada. Ingat, setiap waktu dalam hidup kita, ini akan menjadi satu catatan tersendiri di waktu-waktu yang akan datang. Termasuk noda sekecil apapun di masa kini akan diingat untuk masa yang akan datang. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Jadilah bijaksana, pergunakan waktu yang ada. Ayo buat sesuatu hari ini. Karena itu akan menjadi catatan sejarah dalam hidup kita. Jadilah pengubah sejarah. History maker, pembuat sejarah dalam kehidupan. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh belajar hari ini. Supaya kami bijaksana dalam setiap apa yang kami kerjakan. Penuh hikmat terhadap orang-orang di luar sana. Sehingga orang-orang boleh melihat apa yang baik yang kami kerjakan dan mereka memuliakan Engkau. Dan kami jadi orang-orang yang penuh hikmat dan bijaksana dalam mempergunakan setiap waktu yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah waktu-waktu yang ada kami pergunakan dengan baik. Dan kami menjadi pembuat sejarah yang akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Menyerahkan aktivitas kami hari ini dalam tuntunan dan berkat Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat terus ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.